Pak, sekarang ini di masyarakat barat, baik Amerika, Eropa, Australia, sudah mulai muncul komunitas intelektual, dan intelektualnya di berbagai bidang, Pak. Ya, baik itu di bidang kedokteran sudah pasti ada, di bidang ilmu wabah, ya, epidemiologi, saya selalu nyebutnya susah nih. Kemudian di bidang ekonomi, di bidang politik, ya kan, banyak intelektual yang mulai menyuarakan dissenting opinion, Pak, pendapat berbeda, di mana mereka mengatakan bahwa distancing itu bukan jaminan, distancing itu bukan sesuatu yang menyebabkan orang nggak bisa ketularan, gitu. Makanya kita dengar, Pak, kasus-kasus orang yang begitu ketat tunduk pada 3M, pakai masker, cuci tangan, distancing, masih kena juga, Pak. Iya kan? Jadi sesungguhnya ini upaya yang memang benar-benar efektif apa tidak? Kan gitu. Ya, makanya sudah mulai dikritisi dan sudah mulai banyak di berbagai kota-kota besar, Pak, di Eropa, di Amerika, di Australia, masyarakatnya turun ke jalan, demo besar-besaran, Pak, menentang 3M, menentang vaksin, ya kan? Karena mereka juga menilai vaksin ini justru masalah, bukan solusi. Sudah banyak kasus-kasus KIPI yang bermunculan. KIPI itu maksudnya kasus setelah divaksin, yang sakit inilah, yang sakit bahkan yang mati lah, kan gitu. Dan jangan salah, Pak, vaksin itu dia sudah mendapatkan, perusahaan-perusahaan pabrik yang membuatnya sudah mendapat semacam jaminan dari berbagai negara di dunia ini bahwa kalau terjadi efek dari vaksin itu bukan tanggung jawab mereka. Ajib. Mau kemana kita ini? Kita dilakukan sesuatu kepada diri kita yang bisa berpotensi kita makin sakit atau bahkan mati, tapi kita nggak bisa protes kemanapun. Karena apa? Yang bikinnya sudah dapat perlindungan dari negara-negara, dari pemerintahan-pemerintahan dunia. Ini apa, Pak? Ya, jadi yang ingin saya katakan adalah, saya setuju, Pak, kalau kita menghadapi wabah, kita harus ada upaya. Cuma the big question is what kind of effort? Upaya kayak apa yang harus kita lakukan? Kalau upayanya nggak make sense, ya kan, ngapain kita kerjakan upaya itu? Dan jangan salah, Pak, ini semua tidak terlepas dari, ya, rancangan elit-elit global, Pak. Inilah problem kita, karena kita nggak ngerti situasi zaman, bahwasanya kita di babak paling kelam dalam sejarah umat Islam, dan ini kepemimpinan penguasa yang memaksakan kehendak, Pak. Dan kehendaknya ini kehendak siapa? Yahudi, musyrikin yang menentang kita kaum beriman. Kira-kira mereka punya kebaikan nggak dalam merancang upaya-upaya mereka itu? Nggak ada kebaikannya, Pak. Sekarang coba lihat efek dari distancing, efek dari masker, efek dari membayangkan bahwa virus ini begitu gampang menular. Akhirnya banyak kakek nenek nggak bisa ketemu cucunya, nggak bisa ketemu menantunya, nggak bisa ketemu anaknya, Pak. Silaturahim nggak jalan, Pak. Dan entah kenapa umat Islam kayak merasa ringan-ringan aja, nggak apa-apa deh, demi kita selamat, demi kita nggak mati, demi kita nggak kena virus. Padahal kalaupun kena virus, ya kan, banyak buktinya, 80-90% orang sembuh, Pak. Dan kesembuhan itu bukan vaksin, kesembuhan itu bukan pergi ke rumah sakit, tapi kesembuhannya, apalagi kayak Indonesia, Pak, pilihannya banyak. Ada yang sembuh dengan izin Allah pakai minyak kayu putih, ada yang pakai bawang putih, ada yang pakai rimpang-rimpang, ya, jahe dan lain sebagainya, ya kan? Indonesia ini kaya, Pak, kaya dengan berbagai rempah-rempah yang hakikatnya kalau kita konsumsi, antibodi kita muncul, Pak, prajurit-prajurit imunitas kita muncul, Pak. Dan itu memang solusinya menghadapi COVID, virus semacam COVID ini. Solusinya bukan kemudian kita mengisolir diri, ya kan? Isolir diri itu menyebabkan kita nggak bisa disiarahi, nggak bisa dikunjungi, nggak bisa dibesuk, Pak. Padahal orang kalau sedang sakit, Pak, itu kalau dibesuk, Pak, wow, itu keberkahannya luar biasa. 70.000 malaikat hadir kepada orang yang membesuk orang yang sakit, Pak. Tapi kan dibikinlah aturan isolasi, yang padahal aturan isolasi itu semakin mempercepat proses merosotnya mental dan psikologis dari pasien, Pak. Apalagi kalau sudah berat kondisinya, udah pakai ventilator, ya kan, di ICU, ya. Minimal dalam syariat Islam mestinya dia didampingi oleh orang yang membantu dia mentalkinkannya, Pak. Ini nggak ada. Terus yang lebih aneh lagi, ketika memang akhirnya meninggal, cara pengelolaan jenazahnya itu nggak sesuai syariat, dibungkus kayak lemper,
diplastikin. Ya. Yang padahal lagi-lagi nih para saintis mengkritisi, orang kalau sudah meninggal nggak mungkin bisa menularkan COVID lagi. Karena COVID itu penularannya lewat pernafasan. Lewat batuk, ya, droplet batuk, bersin, nafas. Saya tanya, dari 3 kegiatan ini, batuk, bersin, nafas, mana yang masih dikerjakan oleh jenazah? Mana yang masih dikerjakan oleh jenazah? Yang mana? Batuk, bersin, nafas. Udah nggak ada jenazah yang masih mengerjakan 3 itu. Yang berarti apa? Nggak mungkin terjadi penularan lagi. Yang mestinya dia bisa dikelola secara jenazah syariat. Tapi umat Islam kayak ya terima aja deh gitu. Kalau memang begitu aturannya. Nauzubillahi min dzalik. Makanya pertanyaan besarnya adalah, we agree, kita sepakat, kita harus punya upaya-upaya menghadapi penyakit ini. But the big question is, pertanyaan besarnya adalah upaya seperti apa? Karena upaya itu harus make sense dong, dan harus efektif dong. Kalau dia nggak make sense dan nggak efektif, ngapain kita teruskan upaya itu? Padahal begitu banyak kerugian yang terjadi, kerugian ekonomi, kerugian psikologis masyarakat, kerugian sosial, ya kan, kerugian tidak bisa terjadinya proses bersilaturahim, ya kan. Saya tuh sedih, Pak.